Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Kita tidak sempat bisa bertemu langsung, tapi saya rasa di era pandemi ini siaran-siaran seperti ini, webinar sudah suatu hal yang biasa. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja di sana. Yang akan saya bawakan pada siang ini adalah yaitu patofisiologi dan manifestasi klinis penyakit kanker pada era new normal ya. Oke, CV sudah dijelaskan ya. Oke, sebagai pendahuluan, kanker itu apa? Kanker itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya pembelahan sel yang abnormal di tubuh. Jadi kita harus ketahui bahwa pada setiap saat sel itu selalu membelah di bagian tubuh kita bagian manapun, dan sel muda itu akan selalu menggantikan yang tua dan tumbuh secara teratur. Itu udah semacam perjalanan yang normal. Sel muda lama-kelamaan jadi sel dewasa, habis itu menua dan langsung mati. Itu seperti suatu cycle kehidupan yang tidak pernah berakhirnya. Nah, ada satu kondisi atau suatu penyakit yang dimana sel itu terus-menerus membelah, sel muda terus semakin membanyak tanpa bisa diminta untuk berhenti. Nah, kondisi yang tidak terkontrol inilah yang kita sebut dengan kanker. Bisa dilihat di sini, ini ada gambar mengenai siklus sel ya. Siklus sel, siklus yang awalnya selnya 1 membelah diri menjadi 2, selanjutnya jadi 4, dan selanjutnya jadi 16, dan selanjutnya lagi. Oke, nah kanker ini bisa tumbuh dimanapun, di bagian tubuh manapun. Nah ini ada semacam istilah ya, ada fenomena ketika sel-sel tua itu nggak mau lengser, dan yang muda-muda nggak mau dikendalikan ya. Ini suatu yang unfortunate ya, yang kurang beruntung. Kalau misalnya itu terjadi pada tubuh, walhasil jadinya adalah sebuah kanker ya. Nah, kalau orang bilang kanker itu sebelum menjadi kanker kan kita kenal istilah tumor ya. Tumor itu apa? Tumor itu kalau bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya, tumor itu benjolan sebetulnya. Nah, sebagian besar kanker itu bentuknya tumor solid padat gitu. Tapi ada juga kanker yang tidak berbentuk tumor. Contohnya adalah kanker darah ya. Nah, sifat dari kanker itu dia sifatnya ganas, destruktif. Destruktif artinya dia bisa merusak sekitarnya dan dia bisa menyebar ke mana-mana. Dan sayangnya lagi adalah kanker itu selalu cepat. Jadi jarang ada kanker yang lama. Makanya kalau kalian dengar-dengar di sinetron kan bilangnya, oh usia bapak tinggal 3 bulan, tinggal 4 bulan gitu. Padahal mah di bagian medis kita nggak pernah ngomong kayak gitu ya, nggak berani melangkahi ketentuan Allah ya. Bisa jadi kita bilang 4 bulan, tentunya masih hidup 10 tahun. Langsung dibilangin, dokter, bilangnya saya usia tinggal 4 bulan lagi. Tapi saya masih dikasih panjang umur sampai 10 tahun. Bisa kejadian seperti itu. Miracle can happen ya. Kita kembali ke topik ya. Nah, ini untuk epidemiologi adalah ini saya ambil dari American Cancer Society tahun 2018, tapi ini mewakili seluruh dunia tuh. Leading cause of death worldwide. Jadi seluruh dunia itu bisa kita lihat angka kematian kanker itu menempati posisi nomor kedua. Ya, nomor satunya apa? Nomor satunya adalah kematian karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau istilah gampangnya mah serangan jantung gitu. Kena angin duduk, meninggal langsung. Nah itu kematian nomor 1 tuh. Sedangkan nomor ketiganya adalah penyakit infeksi. Nah, di sini kita bisa lihat kematian karena kanker tuh menempati posisi nomor 2. Kira-kira ada sekitar 16% kematian seluruhnya oleh karena kanker. Nah, habis itu kalau dibagi antara laki dan perempuan, rupanya jenis kanker baru ataupun kematian karena kanker itu berbeda. Kalau di sini bisa dilihat, kalau nomor satunya laki-laki, kanker yang paling sering dan yang paling banyak matinya juga
ya. Bisa dilihat ya di sini yang kasus baru cases sama yang dead. Kalau yang cases-nya itu kasus baru itu pada pria kanker paru, kalau wanita kanker payudara ya. Dan untuk kematiannya pun sama sejalan ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama nih. Kalau kanker paru selalu hubungannya rokok lagi ya kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk etiologi saya akan memperkenalkan suatu konsep universal ya. Suatu konsep universal bahwa setiap penyakit itu pada dasarnya ada faktor genetik, ada faktor gen, ada faktor lingkungan. Lingkungan atau gaya hidup samalah. Ya, keduanya ini nyampur jadi satu baru muncul fenotip tampilan. Pasien-pasien tuh suka nanya, "Dok, ini bawaan ya?" Terus saya akan suka bilang, "Ya bisa bawaan, tapi juga bisa ada faktor lingkungan ya." Nggak serta-merta cuman karena faktor gen saja seorang menderita suatu penyakit. Contoh ini mah, saya tulis tuh. Ada seorang yang memiliki bawaan gen kanker dari orang tuanya. Dan sepanjang usianya dia perokok aktif, sehari ngerokok sebungkus, 2 bungkus, kayak lokomotif. Di usia 50 tahun, "Dok, saya kok batuk darah." Pas diperiksa-periksa taunya kanker paru. Nah, itu kan. Jadi kombinasi gen, lingkungan, fenotip muncul kanker paru. Tapi yang lain juga bisa ya, bukan hanya skenarionya kanker nih. Misalnya bawaan DM, bawaan kencing manis, gennya membawa nih dari orang tuanya. Terus tiba-tiba gaya hidupnya sedentary, tidur terus, mainin remote, terus nggak pernah olahraga, makannya burger, makannya apa, pokoknya enak-enak lah. Fenotipnya muncul di sekitar usia 30-40 tahun jadi diabetes, gula darahnya tinggi, bisa semacam itu ya. Nah ini berikutnya ini ada, berikutnya ini faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan, saya akan bahas dulu faktor lingkungan. Di sini ada penelitian dari Sasko dan kawan-kawan tahun 2004. Dia bilang, di tulisannya dia bilang begini, bahwa pada tahun 1985 ada semacam perkumpulan para expert, para ahli itu di dunia yang ketok palu loh, bahwa rokok terbukti meningkatkan resiko berbagai kanker. Contohnya adalah kanker paru, rongga mulut, dan lain sebagainya. Ya. Kamu bayangin bahwa rokok itu mungkin udah ada dari tahun 60-an, rokok Marlboro, inget kan ya lihat iklannya, ya kan ya, rokok Marlboro. Naik kuda, wah gagah, keren-keren gitu ya, pakai tali lasso gitu. Kalau saya pengen ke zaman dulu mungkin pengen lah pria-pria kayak gitu ya, pria tangguh. Tapi rupanya rokok itu baru dinyatakan sebagai suatu risk factor dari lingkungan ya, environment carcinogenic, bisa menyebabkan kanker ya. Dan itu pun baru sekitar 1985, bayangin. Nah, sejak saat itulah kalian bisa melihat di setiap rokok-rokok selalu ada gambar-gambar menyeramkan kan, rokok membunuhmu gitu kan. Nah, itu baru mulai sekarang, itu era-era rokok bahwa emang terbukti secara meyakinkan dia menyebabkan kanker. Nah, ini saya ada hal lain, contoh lain adalah ini yang dilaporkan oleh Paron tahun 2013. Dia katakan bahwa penggunaan pestisida itu meningkatkan resiko pada sebagian besar organ tubuh kita. Kalau di sini dia bilang katanya secara odds ratio-nya itu meningkat 1,15 sampai 3,45 kali dibandingkan kita mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung pestisida. Kebayang ya? Makanya ada istilah organic food atau makanan-makanan yang bebas dari penggunaan pestisida. Sekali lagi ini istilah-istilah ini saya menjelaskan dulu mengenai lingkungan. Ya, faktor-faktor lingkungan itu memegang peranan penting untuk mencetuskan suatu kanker. Selanjutnya, nah ini baru. Kankernya itu kan yang tadi saya bilang ada namanya genetik. Genetik. Nah, yang dimaksud dengan mutasi, harus ada terjadi mutasi pada genetik sehingga
timbul kanker. Nah, mutasi itu apa? Mutasi adalah suatu perubahan permanen dari sequence DNA dari suatu gen. Ya. Nah, kalau misalnya ada mutasi gennya menjadi cacat, maka produk hasilnya pun, yaitu asam amino dan proteinnya pun menjadi cacat. Ini adalah contoh-contoh istilah yang dipergunakan untuk jenis-jenis mutasi. Misalnya ini ada gen ya, gennya itu the fat cat at the rate ya. Ini setiap kata the, fat, cat itu mewakili asam amino dengan urutan yang benar. Sehingga kalau dibaca the fat cat at the rate itu menjadi kalimat yang utuh dan proteinnya sehat. Nah, ada yang namanya insersi. Jadi mutasi DNA adalah bentuk insersi. Insersi yaitu contohnya adalah F-nya diganti dengan H aja. Itu udah terjadi mutasi sebenarnya. Menariknya adalah kalimat masih bisa dibaca ya kan? The hat, cat, at the rate masih bisa dibaca. Biarpun berbeda, maknanya udah jelas berbeda. Jadi secara tidak langsung produk hasilnya pun berbeda. Nah, ada poin lain yaitu namanya delesi. Delesi itu pencabutan, dihilang. Nah, kalau delesi dihapus, ditarik, misalnya F-nya dicabut, kan langsung terjadi frame shift kan, bergeser. Udah, kakak kebaca tuh. Ada ATC, ATA, TET, HER, AT itu udah nggak bisa dibaca sama sekali. Bisa jadi kalimat yang tidak bisa terbaca ini dalam artian proteinnya pun gagal terbentuk. Sama kalau misalnya kasus seperti ini juga bergeser, di mana ada insersi F lain, udah nggak bisa dibaca sama sekali. Tes. Apakah suara saya lebih terdengar lebih jelas? Mudah-mudahan terdengar lebih jelas ya. Padahal perasaan saya teriak-teriak loh. Sudah sangat jelas, Dok. Boleh dilanjut. Siap. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi yang saya udah jelaskan patofisiologi dari kanker, genetiknya itu mengalami mutasi. Nah, mutasinya pada apa? Nah, menariknya adalah kalau misalnya gen yang termutasi itu bukan adalah gen onkogen, gen yang mengatur pembelahan diri, ya udah nggak masalah. Mungkin sel tersebut akan cacat dan mati. Tapi kalau misalnya mutasinya yang tadi saya bilang ada insersi, delesi, ataupun frameshift dan kawan-kawannya itu mengenai gen yang mengatur pembelahan diri, nah itulah menyebabkan mutasinya menyebabkan sel-sel membelah tanpa pernah bisa kita on off atau kita stop lagi. Dia tumbuh terus, memperbanyak diri di sekitarnya dan tanpa terkendali. Kalau kamu bisa lihat di sini, ini ada gambar bahwa selnya terus membelah dan menginterupsi daerah jaringan sekitarnya. Bahkan dia bisa sampai bermetastasis. Metastasis itu dia menyebar kemana-mana. Nah, ini yang saya menjelaskan lagi mengenai faktor lingkungan, yaitu kan tadi ada karsinogenik, zat-zat yang mempengaruhi bisa menyebabkan mutasi. Ini contoh merokok, terus second hand smoker itu perokok pasif, ada polusi, dia mencetuskan mutasi itu kan, yang tadi jenis-jenis mutasi. Nah, ada istilah proto-onkogen. Proto itu tua, onko itu keganasan dan gen. Jadi gen yang mengatur, gen yang bisa mencetuskan keganasan. Nah, proto-onkogen itu kalau mengalami mutasi dia bisa menjadi onkogen itu sendiri atau aktif. Nah, menariknya juga ada istilah tumor suppressor gen. Jadi tumor suppressor gen itu sebetulnya tubuh itu dalam keseimbangan. Kalau misalnya udah ada nih sel-sel yang bengal, yang nakal, mulai membelah diri tanpa bisa dikontrol, kita punya ada mekanisme perlindungan diri dengan mensupres tumor tersebut, tumor suppressor gen. Nah, menariknya adalah kalau mutasinya di salah satu gen itu, terjadilah kondisi di mana sel membelah diri tanpa bisa kita kendalikan. Bayang ya.
Makanya saya selalu bilang bahwa hidup kita itu harus penuh dengan keseimbangan. Jangan terlalu banyak geser ke kiri, jangan terlalu banyak geser ke kanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwa pembelahan sel normal dan pembelahan sel yang tidak normal. Ya. Selnya numpuk-numpuk, kecil-kecil, resek-resek gitu kan ya. Menjubel-jubel dengan sel inti yang tebal-tebal tuh kelihatan di sini gambarnya. Oke, nah kanker ini dapat muncul di bagian tubuh kita di bagian manapun dan jenis kanker ini banyak sekali. Jadi kalau kalian tahu bahwa kalian cuma pernah dengar istilah beberapa kan ya, di epidemiologi pun cuma ada istilah sekitar 10 jenis kanker. Padahal kanker itu isinya ratusan gitu ya. Bisa jadi ada kanker nama-nama kanker yang tidak familiar di telinga kalian dan baru terdengar, "Apa kanker ini?" Gitu kan ya. Bisa aja kalian bisa mendengar itu. Nah, kanker tersering adalah kanker karsinoma. Karsinoma adalah suatu kanker yang dasarnya adalah sel epitel. Nah, jenis kanker lain bisa ada sarkoma atau leukemia, limfoma, multiple myeloma, melanoma, germ cell tumor dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya adalah ini akan saya jelaskan gejala dan tanda dari kanker. Nah, kanker karena sekali lagi kankernya itu bisa ada di mana-mana, sangat bervariasi, berarti tandanya pun atau gejala-gejalanya pun sangat bervariasi tergantung jenis kankernya. Ini saya ambil contoh adalah kanker payudara. Kanker payudara bisa ya secara sederhana adalah ada benjolan payudara keras, terus bisa apa? Ada nipple discharge, terus bisa ada perubahan kulit, warna dari kulit payudaranya itu bisa berubah. Contoh lain adalah kanker paru, gejala lokalnya bisa ada batuk, darah, ada sesak napas, ada nyeri dada. Kalau kanker rahim ya ada nyeri perut bawah, perutnya lah membesar kayak hamil. Nah, itu gejala-gejala yang lokal. Dan yang tadi saya katakan bervariasi sesuai dengan jenis si tumornya atau si kankernya. Tapi ada gejala-gejala yang sifatnya sistemik, yang mungkin sebagian besar pasien kanker punya atau memiliki tanda-tanda ini. Nah, gejala sistemik ini contohnya adalah misalnya pasiennya kok jadi males makan ya, jadi anoreksia, kalau makan sedikit paling cuma sehari cuma sesendok, 2 sendok. Berat badannya langsung turun, dulunya mah gemuk, atletis, 70 kilo, tiba-tiba jatuh terjun bebas sampai 40 kilo tanpa sebab apapun. Tanpa diet, tanpa apa, tiba-tiba langsung berat badannya turun. Wah, mungkin bagi cewek-cewek asik dietnya berhasil, padahal mungkin ada penyakit sistemik, ya kan? Terus habis itu bisa aja dia meriang-meriang, badan ngerasa nggak enak. Kenapa bisa terjadi gejala-gejala sistemik? Sekali lagi ingat bahwa sel tumor ini kan adalah sel yang tumbuh. Tumbuhnya sel itu pasti butuh nutrisi, dia kayak ngegrogotin tubuh kita kan. Dia menyebabkan tubuh menjadi hipermetabolisme. Dia sel kanker juga menyebabkan tubuh mengalami inflamasi atau peradangan berlebihan. Makanya ada istilah apa namanya kankernya itu mencetuskan inflamasi yang tidak berkesudahan dalam tubuh. Oke, nah ini tahun 2013 kalian pernah 2013 waktu saya masih residen berarti ya pernah dengar ya istilah ada artis di luar negeri Angelina Jolie terus ujuk-ujuk lakukan mastektomi radikal ke dua payudaranya tanpa alasan yang tidak bisa diterima oleh orang normal ya. Sekarang saya tanya sama kalian, ada yang mau angkat payudara kalian dua-duanya? Nggak akan ada yang mau ya kalau misalnya bukan karena suatu penyakit tertentu yang mengharuskan itu. Tapi mungkin karena ini di luar negeri kali ya. Di luar negeri kan kayaknya boob jobs kayaknya biasa aja ya. Kalau di sini kan kayaknya aneh gitu. Nangkep ya? Nangkep poin saya ya. Nah, kenapa Angelina Jolie ini melakukan operasi radikal ini? Karena sekali lagi yang tadi saya bilang bahwa suatu kanker itu ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Si Angelina Jolie ini dia ngomong sebetulnya ya, orang tua saya itu memiliki dasar kanker. Dia tulis gitu kan ya. Tuh, ibunya menderita kanker ovarium. Dan setelah dia melakukan pemeriksaan genetik secara menyeluruh, dalam tubuhnya juga menderita gen BRCA. Jadi resiko dia sampai ke depannya menderita kanker payudara itu
besar sekali katanya. Saya nggak ngerti apakah ini bener real, nyata apa enggak, atau emang keputusan dia sendiri. Ini ingat bahwa fenotip ditentukan oleh genotip dan lingkungannya. Nah, gejala klinis kanker yang lain yaitu ini ya, contoh suatu gejala bisa merupakan tanda diagnostik atau bahkan prognostik. Maksudnya gimana? Contohnya ini ya, laporan oleh Yun dan kawan-kawan tahun 2019 di jurnal Sarcopenia dan Cachexia dikatakan bahwa rupanya kalau ada berat badan yang turun, unintentional sekali lagi tidak diinginkan oleh pasien, bukan karena diet, itu bisa pada pasien dengan keganasan gastrointestinal, keganasan usus, itu rupanya berhubungan dengan kematian. Jadi berat badannya loss banyak, resiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan orang yang berat badannya tidak kehilangan berat badan terlalu banyak. Jadi contoh gampang misalnya saya ambil istilah, oh kalau misalnya orang yang kanker paru tiba-tiba ada batuk darah, berarti resiko matinya lebih tinggi dibanding kanker paru yang tidak menderita batuk darah. Maksudnya kayak gitu ya. Ini kan macam-macam penelitian. Nah, ini gejala klinis kanker usus itu seperti apa? Tuh ini dikatakan pertama adalah perubahan bowel habits ya, kebiasaan buang air besar kalian berubah. Misalnya awalnya BAB kalian sehari sekali, pagi hari, pas sholat subuh, bangun subuh, habis itu pengen paginya ya biasa. Terus tiba-tiba kok sekarang buang air besar saya berubah ya. Setiap pagi saya mencret. Setiap jam 8 sore, jam 8 malam saya mencret lagi sekali lagi. Terus berat badan saya turun, kenapa ya? Nah itu mulai pikir-pikir jangan-jangan ada permasalahan saluran cerna yang butuh attention lebih dari dokter-dokter kalian ya. Oke, kebayang ya. Nah, ini juga saya tampilin artis-artis yang keren lah pokoknya. Di sini ada Chadwick Boseman ya. Ini saya sempat underestimate beliau ya. Pernah di apa namanya? Biasa kan kalau di Google suka ada feed ya, feed news gitu. Sekitar nggak berapa lama kok, sekitar September 2020 kan meninggalnya seingat saya ya. Ada inget nggak? Iya kan ya, baru banget kan? Itu beliau sempat posting kayak Insta story gitu, waktu temannya lagi muncul di mana, football atau di acara apa gitu. Terus Chadwick itu terlihat sangat-sangat kurus ya, terlihat sangat kaheksik, sehingga mendapatkan atensi yang lebih dari ya apa Instagram teh, Instagram lover sih. Oh, pokoknya orang yang baca Instagram itu gitu, sampai merasa kasihan gitu. Awalnya saya underestimate beliau, saya pikir ini mah SIV mungkin atau apa. Katanya bukan, dia kanker kolon ya. Dia penyintas kanker kolon dan lebih gilanya lagi seingat saya ya. Setahu saya di Black Panther ini main di Endgame saat dia masih cancer ya. Seingat saya ya. Jadi saya gaining respect sekali ke beliau ya. Dan beliau mewakili ras kulit hitam sebenarnya ya. Ras minoritas di dunia. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah dari gejala, saya ingin menjelaskan bahwa rupanya menegakkan diagnosis kanker bagi saya ataupun bagi sejawat-sejawat penyakit dalam itu perjalanannya panjang dan bukan suatu hal yang mudah ya. Ini saya ada kasus kolega saya, bukan kolega ding, junior saya yang masih residen, orang tuanya itu hemoroid mau screening untuk dilakukan hemoroidektomi atau pengangkatan ambeien. Nah, kan kalau screening kan selalu di ronsen paru, ronsen dinding dada. Pas di ronsen tiba-tiba dari ronsennya itu dikatakan bahwa ada benjolan atau tumor paru. Jenggreng gitu kan ya. Padahal gejalanya nggak ada apa-apa, nggak ada batuk, nggak ada sesak, nggak ada apa. Ibu-ibu usia berapa tuh? 40-an kalau nggak salah. Nggak kelihatan paling tulisannya ya. Nah, aduh namanya masih harusnya saya coret dulu ya. Nah, astagfirullahaladzim. Harusnya namanya saya coret dulu, maaf ya. Ya, pokoknya astagfirullahaladzim. Pokoknya ini dia itu saya jadi nggak nyaman sih. Namanya kecantum dan disiarkan secara live. Astagfirullahaladzim, bodoh. Ya, pokoknya gitulah. Jadi ada tumor paru
ada tumor paru, habis itu saya dan kakak kelas saya, bukan kakak kelas, sama guru saya lakukan bronkoskopi. Dilakukan bronkoskopi, pas dilakukan bronkoskopi, paru-parunya normal. Saya tidak menemukan apapun selama proses bronkoskopi. Habis itu saya bilas-bilas di parunya seluruhnya, saya sedot lagi, kita periksakan ke laboratorium. Di hasil laboratorium pertama, hasil patologi anatominya, tidak ditemukan sel tumor apapun. Padahal jelas-jelas kalian bisa lihat di sini, tumornya itu besar sekali ya, mungkin ukurannya lebih dari 7 cm nih. Ini adalah CT scan pertama. Habis itu kan karena kebetulan ibu mertua dari residen saya ini ya orang PABD juga, akhirnya dirapatkan. Ini makanya gambar rapat. Ini rapat aktual sekitar sebulan yang lalu. Kami rapat secara social distancing di ruang semi terbuka ya. Dan kami semua bermasker dengan berjarak satu sama lain. Dan saya asumsikan karena ventilasinya baik pasti ACH di atas 12. Nah, pas kami rapat itu, kami mengundang, di sini ada dokter spesialis bedah toraks ya, spesialis bedah apa sih namanya? Bedah dinding dada. Kami minta, kami bilang, kami sudah melakukan bronkoskopi, kami sudah melakukan bilasan paru, tapi hasilnya nggak ada apa-apa dok. Apakah dokter berkenan untuk melakukan operasi untuk mengambil substrat? Nah, istilah substrat inilah. Nah, yang menariknya adalah saya berharap beliau kooperatif, bilangnya bahwa oh ya mangga nanti kita operasi, kita buka, kita ambil dagingnya, kita periksa di bawah mikroskop, mudah-mudahan tumornya ketahuan apa. Rupanya jawabannya ini ya, jawabannya sangat bijak. Beliau bilang gini, oh ya Dokter Rahim Sabarna ya. Beliau bilang gini, saya sudah, maksudnya di usia beliau saat ini, beliau sudah menjadi praktisi yang sangat-sangat care terhadap pasiennya. Beliau sampai minta izin gini, kita nggak akan berani ngebuka pasien hanya untuk mengambil substrat kalau kita nggak tahu bahwa itu lokasi tumornya di mana. Kita nggak mau seperti orang yang buka, tusuk, keluarin, selesai gitu, enggak. Beliau bilang, tolong deh, kalau bisa di CT scan ulang, dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi waktu kami rapat di situ alot sekali, karena pada akhir kita tidak memutuskan bahwa kita akan melakukan bedah pada pasien ini. Akhirnya kita putuskan lagi untuk dilakukan CT scan ulang. Jadi ini CT scan pertama, saya nggak tampilin CT scan kedua. CT scan keduanya itu tumornya lebih luas lagi, lebih menyebar lagi, padahal hitungannya cuma sebulan. Habis itu diputuskan setelah dilakukan CT scan ulang, kita lakukan bronkoskopi ulang. Ini ada gambaran bronkoskopinya dua ya, ini bronkoskopi pertama, ini bronkoskopi kedua. Di bronkoskopi kedua pun kita tidak ketemu tumornya. Jadi di dalam saluran napasnya nggak ada benjolan yang bisa kita biopsi gitu. Akhirnya guru saya itu memutuskan untuk melakukan blind biopsy. Jadi di daerah yang diduga ada tumornya dibiopsi secara buta kita bilang. Nah setelah dibiopsi, diperiksakan, baru ketemu substratnya. Di sini bisa ditulis substratnya adalah adenokarsinoma. Salah satu jenis karsinoma tipe kelenjar. Putus deh. Tuh bayangin, itu aja saya cerita mungkin habis sekitar berapa 5 menit kali untuk menceritakan satu diagnosis. Itu perjalanan cerita untuk mencari suatu substrat kanker. Karena kalau kita nggak menemuin substratnya, itu harus terus diulang-ulang sampai substrat kankernya ketemu. Ya. Setelah substrat kankernya ketemu, atau secara bersamaan dengan kita mencari substrat kanker, kita harus tentukan dulu stadium kankernya juga. Karena stadium kanker menentukan tata laksananya mau seperti apa. Mau dioperasi kah, mau di kemoterapi atau yang lainnya. Ini saya tampilin pembagian stadium kanker menurut edisi ke-8 untuk lung cancer, ini yang paling terakhir. Nah, ini saya ambil dari jurnal dari Lovegren ini, dikatakan bahwa median waktu yang dibutuhkan dari seorang mulai muncul gejala pertama kali sampai dia mendapatkan treatment pengobatan untuk kankernya itu sekitar 155 hari. Berapa tuh? Berapa bulan? 5 bulan ya. Tuh,
Kebayang ya, betapa lamanya seorang sampai didiagnosis kanker, sampai ketok palu bahwa dia harus memulai terapi. Nah, ini laporan, setahu saya laporannya di Swedia ya, yang seharusnya lebih canggih, lebih modern dari kita ya. Kalau di Indonesia gimana? Era BPJS. Wah, saya yakin belum didiagnosis kanker aja pasien udah stres duluan, udah mulai mikir yang enggak, mulai berpikir, ah jangan-jangan saya dapat teluh, ya kan? Langsung berobat alternatif, wah macam-macam lah ya. Tapi kita harus secara medis kita harus yakinkan bahwa Bu ini bisa loh diobati kalau misalnya pada akhirnya harus diobati. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah dengan cancer itu sendiri ya. Saya yakin mungkin di antara peserta di sini ada yang penyintas cancer bisa bagi cerita nanti seharusnya ya. Oke. Nah, udah diagnosis, udah berikutnya adalah tata laksana ya. Tata laksana cancer itu sifatnya interdisipliner, alias nggak mungkin cuma bisa dipegang oleh satu orang saja. Misalnya cuma dipegang saya aja gitu tanpa melibatkan dokter-dokter yang lain. Oh itu saya rasa kurang masuk akal ya. Kalau pengobatan itu kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Pengobatan kuratif itu adalah tujuan kita berusaha untuk menyembuhkan kanker itu sendiri. Contohnya ya, contohnya. Contohnya yang paling sederhana, yang paling kalian sering dengar, oh saya didiagnosis kanker dan harus di kemoterapi, itu yang paling bawah. Harus kemoterapi, wah langsung jeng-jreng kayak sinetron gitu kan, wah kalian harus di kemoterapi gitu, usianya tinggal 6 bulan lagi gitu. Nah rupanya modalitas yang lain juga ada, yaitu bisa dioperasi, contoh adalah kanker payudara stadium-stadium awal, bisa dilakukan mastektomi radikal misalnya. Ada lagi terapi-terapi yang lain ya kan? Terapi radiasi, pernah dengar kanker serviks yang dilakukan radiasi, beraki radiasi. Jadi ada semacam zat nuklir, zat radioaktif yang dimasukkan ke dalam serviksnya, dia memancarkan sinar radiasi terus-menerus, beraki radioterapi, seingat saya ya. Terus ada imunoterapi, terapi hormon di sini, imunoterapi, ada targeted terapi, dan bone marrow transplantation, contohnya pada kasus-kasus kanker darah. Ini adalah contoh dari tata laksana untuk cancer, untuk kuratif. Kuratif itu tujuannya adalah menyembuhkan. Nah, kalian harus tahu bahwa semua modalitas yang kita bisa lakukan untuk menyembuhkan kanker itu tidak bebas efek samping. Contoh sederhana adalah kalau kita melakukan kemoterapi. Kemoterapi itu kita akan memasukkan zat sitotoksik. Bayangin, zat sitotoksik namanya aja sito itu apa? Sitosel. Toksik itu racun. Jadi bayangin kita memasukkan racun ke dalam tubuh yang tujuannya adalah menghentikan pembelahan sel, membunuh sel-sel yang sedang membelah. Nah, menariknya adalah yang tadi saya katakan di awal, setiap saat tubuh kita itu selalu membelah diri. Contoh yang paling sederhana adalah rongga mulut. Rongga mulut kita ini selnya selalu tergantikan, epitel dari sel rongga mulut selalu tergantikan dengan sangat cepat. Rambut selalu tumbuh, kuku selalu tumbuh, kulit selalu tumbuh. Dia membelah diri setiap saat. Nah, bayangin kalau misalnya kamu dimasukkan semacam racun, zat sitotoksik, kemoterapi, yang menghambat atau merusak sel-sel yang sedang tumbuh tersebut. Nggak heran ya, kalian pernah ngeliat kan ya, yang kemoterapi kepalanya jadi botak ya. Ya itu karena sel rambut itu sel yang lagi tumbuh gitu. Kasian ya. Terus bisa sariawan, serongga-rongga mulut, mukositis, cheilitis, bisa juga mencret, diare, bisa juga kulitnya jadi kering. Ya, silahkanlah kalian sebutkan apapun gejala-gejala yang bisa muncul dari efek kemoterapi. Nah, ini di sebelah kemoterapi ini ada yang namanya targeted terapi. Ini terapi-terapi modern ya sebetulnya dengan menggunakan biologic agent ya. Ini di Keganasan Paru, alhamdulillah kami udah ada beberapa obat-obat yang canggih yang bahkan kemoterapinya bisa diminum pakai tabletnya, targeted terapi namanya. Targeted terapi itu menariknya adalah dia langsung target pada pada target bagian
yang keganasannya itu bisa dicegah. Nah, susah lah. Pokoknya ya intinya ada semacam obat kemoterapi, tapi yang alhamdulillah bisa dibentuk diminum, jadi bisa ditelan bentuknya pil, dan dia bisa bekerja langsung mencegah supaya sel-sel kankernya mati dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, selain kuratif apalagi ada terapi suportif. Nah, teman-teman gizi-gizi lover inilah yang perannya sebagai support. Support itu apa? Nyokong. Kalian itu penyokong kami ya. Jadi saya harapkan ke depannya bekerja samalah, berhubungan baiklah dengan medis, dengan ya bagian dari sisi dokternya, sisi keperawatannya. Bekerja sama tujuannya apa? Tujuannya adalah biar buat kebaikan pasien. Nah, kalau suportif terapi nutrisi nanti saya akan serahkan pada ahli gizi kami, Bu Alia dan Pak Ai akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya hanya mengantarkan saja sebenarnya. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa meta-analisis. Saya akan bahas meta-analisis yang dibuat oleh Astagfirullahaladzim, saya nggak cantumin namanya ya. Tapi ini, ya ada meta-analisis tahun modern, 2020 kalau nggak salah. Dia membandingkan plant-based diet. Plant-based diet itu makanan-makanan berbasis tumbuhan ya. Nah, menariknya tumbuhan itu kan sesuatu yang akan kaya akan nutrisi, kalian udah tahu, fitokimia tapi tidak padat energi. Nah, di sini meta analisis itu salah satunya adalah membandingkan diet mediteran dengan diet vegan dan apakah bisa menurunkan resiko kematian. Rupanya di sini meta analisis secara bermakna membuktikan resiko kematian turun kalau misalnya orang ketat nempel dengan plant-based diet, contohnya adalah Mediterranean diet di sini. Bayang ya, nanti Mediterranean diet saya nggak bahas lebih lanjut, jadi mau nggak mau saya harus jelasin di sini. Kalian pernah dengar Marimar? Telenovela zaman dulu, waktu zaman saya masih SMP. Belum lahir ya, belum lahir Anissa. Nah itu sinetron. Saya ingat saya sih sinetron dari tanah-tanah Mediteran ya. Wanita-wanita Mediteran, daerah-daerah Eropa bagian selatan ke bawah ya. Ini kan kalian tahu ini laut Mediteran nih kalau lihat gambarnya ya. Nah, apa sih sebetulnya Mediterranean diet tuh kayak gimana? Nah, ini Mediterranean diet itu komponennya adalah seperti semacam piramid sebetulnya. Piramid. Nanti Bu Ai jelasin. Bu Ai jelasin nggak, Bu? Nggak jelasin pola-pola makan gitu nggak ya? Nggak. Aduh, ya intinya adalah kalau kalian melihat piramid, selalu piramid ada dasarnya kan. Dasar piramid itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara daily terus-menerus. Aktivitas sehari-hari yang baik, misalnya banyakin olahraga. Nah, terus di sini dianjurkan untuk minum sehari 6 gelas air ini ya, air putih ya. Terus plant-based diet sekali lagi setiap hari harus ada sayur dan buah-buahan. Kalau bisa minyak kelapa sawitnya diganti tuh dengan minyak olive oil ya. Kalau di Mediterranean mah olive oil mungkin melimpah ya. Kalau di sini olive oil mahal, coba kalian ke toko-toko pasti kalian akan menjerit-jerit sendiri dengan harganya ya. Tapi dianjurkan ya, karena bagus. Terus untuk lauk pauk utamakan ikan tuh, gambarnya ikan semua ya di sini ikan. Dan makanan laut sebagai sumber protein hewani. Boleh-boleh aja seperti ayam, telur, produk sapi, susu, keju dan yogurt, tapi sekali lagi tulisannya sesekali. Nah, yang dibatasi adalah daging merah dan makanan-makanan yang manis ya. Ini secara penelitian meta-analisis itu kumpulan dari beberapa penelitian terbukti bahwa bisa menurunkan resiko kematian akibat kanker sebesar 16%. Nah, ini saya rasa kalian juga udah tahu semua tanaman itu kaya akan vitamin, kaya akan serat, antioksidan, fitokimianya pun sangat-sangat bagus dan zat-zat mineral ya. Yang tadi saya bilang di sini makanan-makanan sayuran dan buah-buahan itu
tidak padat energi. Maksudnya apa? Kalian bisa lihat di sini, ini ada satu gambar ya kan, 1575 kilokalori untuk makanan yang full, keren lah. Pokoknya makanan-makanan yang fast food, junk food gitu yang kagak ada manfaatnya buat tubuh kalian selain energi gitu kan. Nah, kalau ini dibagi tuh. Kalau misalnya sama 1575 kilokalori tapi makanan sehat yang dasarnya adalah sayuran dan buah-buahan organik, itu banyak sekali platnya. Jadi kayaknya saya rasa kalian tahu ya maknanya apa ya. Kalian kagak akan mungkin dalam sekali makan atau 1500 kalian pasti bisa bagi-bagi itu untuk sehari tiga kali makan untuk sayur-sayur seperti ini. Jadi energinya sedikit dan nutriennya banyak ya. Oke. Nah, ini sama-sama penelitian si Montes yang penelitian yang tadi. Tapi menariknya adalah kalau kalian murni vegan gitu. Tuh, dia tulis few studies sih. Vegetarian diet, jadi kagak ada dagingnya sama sekali. Itu gagal untuk membuktikan bahwa dia bisa melindungi kita terhadap kanker. Nah, ini kembali lagi kepada yin dan yang tadi saya jelasin di awal. Saya rasa saya nggak akan nganjurin pasien, oh jadi aja vegetarian. Punten ya kalau ada di antara kalian yang vegetarian di gizi lovers. Maksudnya hidup itu harus seimbang gitu. Kalian tetap butuh sisi-sisi animalnya, sisi-sisi hewannya tetap butuh. Saya asumsikan seperti itu ya. Nah, ini ada penelitian lain, penelitian oleh Chan dan kawan-kawan. Dia katakan bahwa orang yang mengkonsumsi biji-bijian utuh, whole grain gitu bilangnya, itu nurunin resiko sebesar 18% karena kanker bila dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi whole grain sama sekali. Dan selain menurunkan resiko kematian karena kanker, dia juga menurunkan resiko karena penyakit jantung dan penyakit stroke ya. Tahu ya kalian ya, ini ada roti putih ya kan, white yang ini ya apa sih kita bilangnya? Roti gandum misalnya. Ini pasti kalian udah pernah lihat ya. Nah, kenapa? Karena kalau whole grain itu satu utuh itu, nah itu kan ada semacam kayak pembungkusnya. Pembungkusnya itu bagus, banyak protein, banyak manfaatnya, maksudnya gitu, banyak vitamin B, banyak trace mineralnya, dibandingkan kita hanya makan endospermnya aja. Contoh sederhana adalah anjuran kalau misalnya, ya Ibu, kalau misalnya nasinya bisa diganti dengan beras merah boleh atau beras hitam boleh, maksudnya kayak gitulah kira-kira ya. Oke? Nah ini untuk pesan dan kesan dari kami, ini ada manajemen dari untuk cancer cachexia ya. Cancer cachexia itu malnutrisi terkait cancer tahap lanjut terutama. ASCO guideline-nya tahun baru, tahun 2020. Dia itu menerbitkan 20 systematic review, jadi bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng kongguan. Ini penelitian bagus. Dia katakan bahwa clinician may refer. Jadi klinisi dapat mengkonsulkan pasien kanker tahap lanjutnya ke nutrisionis untuk sama-sama berkolaborasi menata laksana pasien. We need you. Kita membutuhkan para gizi lovers di sini untuk ya menata laksana pasien bersama-sama. Ya. Bahkan di sini tulisnya first line nutrition therapy. Jadi nutrition counseling itu penting sekali. Ya, udah mau habis deh. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sering terkait nutrisi dan ada kaitannya dengan cancer, pasti kalian ingin bertanya, apakah ada jenis diet tertentu yang bisa mencegah cancer? Wah, itu pasti pertanyaan yang paling ingin didengarkan ya. Terus apa jenis makanan yang bisa mencegah cancer? Apa jenis suplemen yang bisa mencegah cancer? Jelas ya. Terus apakah kalau misalnya seorang sedang menderita kanker, apakah diperlukan konsultasi gizi? Tadi sudah jelaskan perlu. Apakah diperlukan screening gizi pada penderita kanker? Saya yakin perlu, nanti kita dengarkan Bu Alia akan menjelaskan. Apakah ada nasihat-nasihat khusus terkait gizi pada penderita kanker? Apakah ada penderita kanker dapat diberikan ONS? Saya rasa nanti dijelaskan lebih lanjut oleh sejawat saya. Oke, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi di sini bermanfaat buat kalian semua.
Kalau saya ada salah kata atau salah ucap, saya yakin kalau saya ngomongnya kayak gini pasti ada salah kata, ada salah ucap yang tidak berkenan dengan kalian, mohon dimaafkan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.